Kita lanjut lagi ke Alif School nih. Oke. Lanjut. Pengalaman, kita ngomongin pengalaman. Momen ya, sama kali ya. Momen paling berkesan nih di Alif School sama di Alif School. Aku tuh di kepalaku kalau ngomongin Alif School tuh kayak kebagi dua. Alif School yang dulu di sektor 7, terus Alif School yang di Yaudah dua-duanya aja. dua-duanya. Di sektor 7 dulu. Ini harus membuka memori-memori. Yang paling berkesan aja. Iya, yang satu aja lah. Yang paling berkesan ketika bisa pertama kali ngadain sanlat. Sebelum ada Alifnya, sebelum ada kelasnya. Udah ada dong. Kan pertama kali. Jadi kan kelas dulu baru ada sanlat. Jadi sanlat itu kegiatan kelas di Ramadan, tapi kita buka pendaftaran gitu Untuk umum. Oh, iya. Itu kalau bagi aku berkesan sih. Bikin acara event umum anak-anak pertama kali gitu. Yang orang-orangnya tuh nggak kenal. Anak-anak tuh kenal apa enggak? Iya, anak-anaknya ada yang murid, ada yang umum. Iya, ada yang artinya ada orang lain juga gitu kan. Itu terus dulu inget banget muridnya baru 3 orang. Baru 3 orang. Iya, dulu 3 orang. Terus kita nyebar brosur ke sekolah-sekolah tuh. Bu, ini ada Alif. Nanti kalau kegiatan sekolah ekskul bukan ekskul sih, kegiatan ngajinya di Alif kayak gitu bisa. Kayak gitu ke sekolah-sekolah. Terus nyebar pamflet kayak gitu-gitu. Kapan terakhir ketemu sama 3 orang murid itu? Itu dia udah lama. Dulu kan waktu dia yang di sektor 7 udah lama banget. Berarti udah lama banget ya. Dan itu seneng banget. Dapat 3 murid tuh seneng banget. Iya sih. Karena nggak nyangka ya, aku ada yang daftar sih. Enggak ngomong ya. Dulu guru 10, murid 3. Iya. Sekarang 10. gurunya lebih banyak murid ya. Kayak dikeroyok aja jadi. Iya. Alhamdulillah. Gurunya habis. Hah? Enggak, maksudnya lebih banyak muridnya sekarang. Iya. Makanya kan terus buka training center. Grow up. Terus yang di sektor 2-nya berarti sekarang apa tuh? Di sektor 2 itu lingkungan baru gitu kan. Ini Kak Fatimah ambil mikir ya ntar. Iya. Maksudnya kalau aku masuk sekalian. Iya. Lingkungan tempatnya baru kan, terus kita juga kayak lebih ada pembaharuan dari segi pembelajaran yang membedakan, metodenya juga di Upgrade. di upgrade lagi ketika itu. Terus tim-timnya juga berkurang. Bukan berkurang sih, berubah gitu ya. Kayak adminnya siapa, kepala sekolahnya ini, akademiknya siapa tuh berubah gitu. Terus yang paling menyenangkan itu ketika diapresiasi sama bunda-bunda. Maksudnya bunda-bunda nih menaruh kepercayaannya buat Alif gitu. Alif nih bisa ya, gurunya muda-muda, terus masih muda tapi ngehandle anak tuh kayak apa ya? Kayak yang si paling handle. Maksudnya bisa banget gitu gitu. Ya, keibuan, kebapaan gitu kan. Kebapaan. Ke Bapak Fatul. Bapak Faisal. Iya. Itu sih ketika diapresiasi sama bunda-bunda, di support lah sama bunda-bunda gitu. Itu seneng banget. Kayak nggak nyangka aja gitu ya. Iya, ternyata bisa ya gitu. Iya. Padahal siapa gue gitu. Padahal mikirnya tuh kita kayak nggak berguna gitu ya. Iya. Enggak juga sih. Gue masih berguna kok. Coba kalau Kak Fatimah apa tuh hal berkesan buat Kak Fatimah tuh selama di Alif School? Sama kayak kali. Template banget lagi. Dia tadi udah mikir tadi. Udah dikasih waktu buat mikir ya. Enggak, apa tadi pertanyaan? Hal paling berkesan itu ketika murid tuh ngerti apa yang kita sampaikan. Emang biasanya pakai bahasa apa? Bahasa isyarat. Enggak kayak misalnya. Tagamubu. Misalnya kan kita kasih pengertian. Cakep. Misalnya apa ya? Dikat bisa nggak? Kadang gini sih, aku lanjutin ya. Boleh. Makasih nenek moyang. Kayak gini sih, kita ngasih pembelajaran gitu ya. Misalkan adab makan.
di kelas emang terlihat si anak itu kayak apa sih Nggak peduli gitu, ya. nggak peduli. Tapi nanti kita dapat report dari orang tuanya itu siapa misalkan siapa sebut nama si anak itu ya. A. Dia si A itu B. si A itu A dulu. makannya duduk. Terus Tadinya standing. standing party. Tadinya gimana emang maksudnya sebelum Nggak, yang duduk? Sambil namanya anak-anak kan pasti sambil lari-larian. Dan kayak gitu. Sekarang makannya duduk Miss, baca doa, terus kayak lebih tertib gitu. Padahal di kelas kita ngelihatnya kayak Ini anak batu banget nih, bader banget nih orang nih. Kayak nggak ngedengerin gitu. Ternyata dia membekas padahal di hati. menyerap gitu. Iya. Dan itu tuh seneng banget. Kayak seneng ya ternyata. Meleleh Iya, gitu kalau Meleleh. meleleh. Si paling meleleh. Si paling-paling. Terus gimana lagi Kak Fatima, ada lagi? Kalau aku tuh ya sama kayak Kak Viva. Inilah hal paling berkesan sehari ngajar di Alif School sektor 7. Sektor 7. Sehari sebelum tutup tuh kan. Pindahan, sebelum Nah, pindahan. Sehari sebelum pindahan. Yang paling berkesannya adalah ketika ya. Enggak. Apa tuh? Itu zaman-zaman di sektor 7 itu zaman-zaman aku ketakutan sama Kak Fatul. Oh, serem. Emang garang sih. garang. mukanya sih. Mukanya garang. Dulu tuh awal-awal kan aku jadi co-teacher kan. Iya. Yang co-teacher kan pembantu guru kan. Kayak Membantu. gitu ya. Kak Fatul tuh ngasih origami, nih potongin kayak gini contohnya. Astagfirullah dalam hati. Ya udah aku potongin hati. Kan ditatar dulu sebelum jadi teacher. Di ospek dulu. Dibina mentalnya sama Kak Fatul. Betul. Gitu. Jadi astagfirullah kok ini orang kayak gini banget ya gitu. Ya udah akhirnya aku kerjain. Akhirnya aku kerjain, ngasih sambil gemeter. Oh gitu. Enggak. Enggak sih. Kak Fatul selama ini pernah ngegigit gitu? Enggak ngegigit. Raung. Cuman kan Kak Fatul suaranya gede ya. Gimana tuh contohnya? Gimana Kak? Menggelegar dia kan Suaranya gede. gitu. Iya Pak, segitunya. Tapi Jadi unik bikin ya. takut. Mau nggak ceritain Kak Fatul? Iya boleh. Boleh. Dia itu Terserah sih. kalau udah jam sore ngantuk. Jadi sambil ngajiin one on one sama anak Iya. gitu. Tapi dia punya inisiatif untuk makan kacang. Jadi dia Biar nggak ngantuk katanya gitu. Di sakunya tuh dia kantongin kacang yang gopean gitu yang kecil-kecil. Sekarang 1.000. Oh 1.000 sekarang ya. Terus kalau dia ngantuk dia ganyem. Biar nggak ngantuk. Biar gak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Orang-orang Itu ngopi. kelas sore jam 3:30. Iya sih itu ngantuk. Padahal kalau kita lagi aktif-aktifnya ya. Oh kita mah aktif bun. Soalnya Kak Fatul megang kids dari dulu. Kayaknya kalau cewek mah aktif kali. Kok cowok mah ngantuk kayaknya deh. Nggak apa ya? Soalnya juga ngantuk kok jam segitu. Karena Kak Fatul ngajar kids. Iya. Ingat kan? Iya. Kalau kita ngajar Kelasnya- toddler. Kelasnya lebih tenang. Kelasnya lebih rapi. Kalau toddler Berantakan, kita harus kemana-mana ya. Angkat meja bisa. Oh iya sih bener sih. Makanya ngantuk itu ya. Makanya kita tuh nggak mana ada waktu untuk ngantuk. Iya sih, Nggak ada bener. kesempatan untuk ngantuk lah. Tapi Ana juga pernah tuh ngajar di Alif School waktu itu gantiin kali tuh. Hah? Itu ini berdua muridnya 9 orang. Itu tuh satu kelas tuh lempar-lemparan meja tuh masih meja yang hijau tuh yang besi tuh. Itu lempar-lemparan, bingung banget tuh kayak gimana. Kids apa toddler? Nggak tahu pokoknya pagi lah kelas Toddler pagi kali. tuh. Toddler kalau pagi. Kalau kids Juga kan yang ngangkat besi ya. Iya makanya dia lempar-lemparan. guru kayak- satunya siapa? Nah ini dua-duanya guru baru semuanya tuh. Mantep gak tuh? Aneh kayak ya ternyata gini nih guru Alif School nih. Ya. Rempong ya. Iya. Nah Tapi kalau udah ada ketemu kliknya itu gampang kok. kayak Kak Fatul tuh udah ketemu kliknya. Nah. Dan semua guru Alif School yang itu tuh waktu itu udah ketemu kliknya gak sih kayaknya? Apa ada yang belum kayaknya? Ya tiap guru tuh punya metode caranya masing-masing. Kayak aku sama Fatima tuh caranya beda. Apa tuh? Maksudnya kayak lebih ngetrit si anak tuh beda caranya. Kalau Kak Pipa gimana? Ke anak. Ah. Kadang kalau misalkan kita buka kelas nih, kita buka kelas terus tanya dulu, ngobrol-ngobrol dulu, tanya misalkan hari ini pagi ini ngapain, apa tanya-tanya dulu. Terus sampai dia duduk paling memposisikan duduknya bagus dulu, baru kita mulai pelajaran. Itu kalau anak yang bisa diatur. Kalau nggak diatur, nggak bisa. Ya udah tepok-tepok aja dulu, tepok-tepok. Palanya, jidat. Bukan, maksudnya yang tepuk. Oh, apa? main tepuk-tepuk tangan kita dulu. tepuk. Gimana ini coba? Contohin berdua. Satu, dua, tiga. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bunyi semua 1, 2, 3. Aku
harus siap berdoa. Gitu dulu. Biar anaknya tuh diem. Anaknya panas nih. Panas. Maksudnya Ke bawah semangatnya. baru mulai kelas. Kadang tuh bisa sampai lama tepuk-tepukan kayak begitu. Yang ini Sampai selesai ngajinya pernah, sampai selesai juga. Enggak. Oh enggak ya. Ini Ada jadi lagi satu, ini jadi satu, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Seterusnya. Sampai 100. Susah. Udah mulai panas nih, udah mulai bersemangat, udah mulai fokus ke kita. baru mulai. Oh justru bukan malah tantrum gitu ya? Maksudnya bukan tantrum. Ya ada aja yang tantrum. Maksudnya bukannya malah udah nyanyinya aja nggak usah ngaji sekali, malah ada yang kayak gitu. Ya ada aja yang gitu. Oh, ada malah. Dari satu kelas 8 anak pasti ada yang Satu recet. Pasti. Iya ada Pasti. tuh. Namanya anak-anak kan nggak bisa geduga-geduga. Pasti dari masing-masing kakak nih pada ada satu anak yang Nah kita juga ada ini nih, kayak menentukan kelasnya itu kita sempat pusing juga nggak sih, inget nggak? Ini berdasarkan umur, apa berdasarkan tingkatan tilawatinya, apa berdasarkan apa nih? Itu Iya, sempat betul. masih coba-coba uji coba gitu. Karena kan murid di Alif School itu range umurnya berbeda. Yang 3 tahun ada 2 orang, yang 4 tahun ada 2 orang, yang Sampai 5 berapa tahun. tahun tuh? Biasanya sampai SD ya? 7 tahunan. 7 tahun. Gitu. Gitu. Tapi tadi sih yang salutnya tuh guru-guru dari school itu rata-rata ya belum berkeluarga, belum punya anak gitu ya. Dan kita tuh malah bukan megangin, malah ngehandle anak-anak itu pada ya. Nah itu yang tadi dibilang bunda itu kan. Ngerasa nih Alif School gurunya muda-muda, Iya. tapi bisa nge-treat Keibuan. Dan bundanya malah pada percaya gitu ya. Iya. Hebat tuh. Iya. Kayak haters. Kompak ngomongnya. Dari tadi kita kompak loh. Ah, iya. Ini BTW nih kenapa nih bajunya beda nih? Apa maksudnya nih? Iya, kita nggak kompak. Iya. Kenapa? Kenapa ada iyanya gitu sih? Ingat tuh tahu gak sih yang video haters? Nggak tahu. Aduh. Ya udahlah janganlah. Kenapa kita pakai baju beda? Karena di Alif itu kan masuknya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Jumat libur. Ini seragam Alif. Jadi kita mau ngenalin kalau seragam Alif itu banyak, nggak cuman ini aja, ada ini Oh tuh. iya, biar nggak disangka itu mulu bajunya. Ya. Ada Iya sih, bener hijau. Ingat gak ini untuk hari apa? Senin dong. Terus? Senin dan Rabu. Emang iya ya? Iya. Iya betul. Oh iya, ini Selasa dan Kamis. Sabtu pakai apa? Sabtu pakai baju yang gamis hijau yang suka di Alif Ikro itu. Kalau Ini yang dulu ini. kalau di Alif yang Bukan ya? yang sektor 7 itu ada warna oranye baju. Iya, yang oranye. Oh, gamis oranye ya? Gamis oranye. Aku sempat pakai tuh. Sempet ya? Kan saking udah Yang lebar. Nah, iya tahu tuh. gitu. Terakhir nih Kak. Oh, udah terakhir aja ya? Nggak terakhir. Oh, nggak kerasa sih. Sebelum terakhir nih. Apa ya? Pokoknya nggak terakhir lah, ulang. Kita lanjut ya. Harapan kakak nih buat Alif sama buat guru-guru ya khususnya guru ngaji di luar sana. Ganti-gantian nih siapa dulu? Kalau dari segi lembaga harapannya sih Ada Alif seginya loh. Alif nih bisa lebih maju lagi yang tadinya bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia ya, lebih luas lagi biar masyarakat di luar sana tuh bisa merasakan metodenya Alif, bisa merasakan cara pengajarannya Alif gimana, terus gimana cara guru-guru muda ini men-treat anak-anak dengan baik gitu. Harapannya itu Alif bisa melebarkan sayapnya lebih luas lagi. Terus Alif juga bisa memfasilitasi gurunya dengan program-program yang lebih keren. Terus memfasilitasi gurunya dengan ilmu-ilmu yang setiap tahunnya kan pasti ada grow up, grow up terus kan ya, upgrade terus. Nah, harapannya bisa dari Alif bisa memfasilitasi guru-guru. Terus harapan apa lagi? Sama guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji di luar gitu, di luar Alif. Tetap semangat buat guru-guru ngaji di luar karena yang kalian kerjakan, yang bukan kerjakan ya, yang kalian lakukan. Guru-guru ngaji di Alif sama guru-guru ngaji di luar. Pokoknya guru ngaji aja. Guru ngaji kan. Nah, harapannya untuk guru-guru ngaji tetap semangat karena yang teman-teman lakukan itu
bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi sebuah dakwah gitu untuk menyebarkan Islam. Jadi jangan patah semangat, pasti setiap perjalanan ada obstacle-nya ya, ada kerikil-kerikilnya, tapi jangan buat obstacle itu buat kalian jadi putus asa. Jadi semangat buat kita semua. Semangat. Kenapa gini sih semangatnya? Semangat Kak. Nah, Kak Fatimah sekarang. Udah. Kopas doang. Hidup. Gimana? Ya udah diwakilin sama Kak Viva dari mulai lembaga, dari mulai Alif Schoolnya, dari mulai terus guru-gurunya itu udah bagus Kak Viva udah. Emang harapan semua orang kayaknya kayak gitu deh. Iya. Nah, harapan khususnya. Ada harapan Kak khusus. Fatimah. Oh, apa ya? Harapan khususnya semua orang kan Beda. Iya, adalah semua orang itu pasti pengajar loh. Yap, semua guru semua murid. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masuk. Keren gak sih? Nanti dalilnya ditulis. Ya, Ya, setiap jadi- dari kalian tuh pemimpin. Pengajar. Iya. Pemimpin ya dalilnya. Pemimpin untuk diri dia sendiri. Nah, sama juga lah pengajar, Iya. minimal dia nanti akan mengajar keturunannya ya kan. Ya udah maka bersabarlah. Apaan sih kok dia bersabar? Pokoknya Nambahin semua kerjaan Karin. setiap orang adalah pengajar. Tapi nggak setiap orang itu bisa good dalam mengajar setiap orang gitu, ngerti nggak? Iya. Nggak ngerti aku juga. Iya, kayaknya ya pasti ada lah, siap pasti ada. Walaupun setiap orang pengajar, tapi nggak semua orang bisa ngajar Orang lain. orang lain gitu. Iya. Gitu. Iya, bener sih. Ya udah. Ada nggak harapan buat guru-guru ngaji ini yang masih sampai saat ini masih ngajar ngaji orang-orang gitu? Ya semangat aja, harapannya teruskan dakwahmu, teruskan perjuanganmu, karena ngajar itu sebuah perjuangan juga dong. Iya sih benar. Gitu. Jangan bosen-bosen. Oke. Kayaknya mantap banget nih hari ini. Banyak nih ya kisah-kisah menarik nih, terus cerita-cerita yang bagus juga kayaknya. Ya bisa simpulin lah nih dari dua orang tamu Kok kita cepet ini. banget sih? Yang lama dong. Ini masih belum nih. Kita masih lanjut lagi nih. Hah, masih ada? Sekarang kita waktunya ke sesi juga tuh. Setuju gak tuh? Nah, siapa yang mau pegang tuh ganti-gantian? Oke. Jadi Kak Fatimah, Kak Viva, kita masuk ke sesi juga tuh, setuju nggak tuh? Ini sebenarnya pertanyaan juga, cuma di gamein aja nih. Dan ini juga alatnya ya, tuh kan, pakai crafting gitu. Ya, pakai alat-alat sederhana ya, semoga bisa menyenangkan. Walaupun enggak sih kayak. Seneng. Ya pokoknya di sesi ini, jadi Ane bakal ngasih pertanyaan. Oke. Dan Kak Viva sama Kak Fatimah nih jawabannya harus dirundingin dulu, atau kalau emang jawabannya beda ngomong aja. Oke. Jadi Boleh call a friend nggak? boleh. Boleh. 50-50 Kalau juga Kak boleh. Fatul aja ya. Apa enggak Kak Andre? Iya, tapi jangan sih kelamaan. Durasi. Iya bener. Nah apa? Jadi kalau pertanyaannya udah dikasih pertanyaan, jawab setuju apa enggak. Kalau setuju warna ini boleh dipegang dulu. Kalau setuju warna Hijau. Nah, Merah. Oke, kalau nggak setuju warna merah. Kita siap ya. Oke. Boleh kalau ragu-ragu boleh Begini. lambaikan tangan, itu ada kamera sebelah sono. Mana kamera? Sama Apa sini itu? juga. Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Kita bukan. Enggak. Oke. Bukan uka-uka. Mulai ya, kita mulai ya. Aku deg-degan. Enggak. Oh, enggak usah. Oke, pertama. Ini karena ini relate sama di Alif Fikro dan enggak di Alif Fikro juga sih, di Alif lah pokoknya. Karena mayoritas guru ngaji itu perempuan. Guru di Alif ini perempuan. Iya. Setuju apa enggak? Guru ngaji itu harus perempuan. Nggak setuju. Sama. Setuju. Oh, nggak sama. Kenapa tuh alasannya? Setuju nggak setuju kesana dong? Oh, nggak setuju. Kenapa tuh alasannya? Karena setiap orang adalah pengajar. Iya sih bener. Bener. Oke. Hargai jawabannya. Enggak. Menurutku ya, yang paling yang paling kebijaksanaannya lebih besar daripada perempuan adalah laki-laki. Jadi kebanyakan anak-anak tuh harusnya nurut sama laki-laki karena lebih tegas kan. Iya. Karena laki-laki ya udah laki-laki juga bisa jadi guru, kenapa enggak? Oke.
Kafifah ada tambahan jawaban? Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Karena yang namanya pendidikan, maksudnya pengajaran, jangan hanya dibebankan hanya pada perempuan. Betul. Jadi sosok laki-laki pun juga bisa sebagai pengajar. Mbak cuma cari cuan ya. Kayak misalkan mendidik anak di rumah, jangan hanya dibebankan sama ibu dong. Betul. Bapak juga mendidik. Setuju. Ya, betul, Gitu. betul. Jadi memang apalagi kalau muridnya itu laki-laki. Nah. Apalagi kalau muridnya itu laki-laki dan Malah sudah bagusnya mulai diajarin sama laki-laki juga. dan sudah mulai Balik. Itu cocoknya sama guru laki-laki. Gitu. Clear ya. Clear jawabannya. Oke. Keren. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan terakhir. Setuju apa enggak? Kemampuan anak itu, kemampuan murid itu tergantung sama seberapa pintarnya si guru. Aku setuju. Setuju? Angkat, Kak. Kafifah? Kamu dulu. Oh, aku. Oh beda Ting pandangan. ting. Setuju. Kafifah. Ya udah jawab dulu. Oh, jawab dulu. Setuju. Karena guru yang pintar akan menciptakan metode yang akan mudah diserap oleh muridnya. Ya. Gitu. Soalnya aku sendiri ngalamin. Pintar. Bukan. Paling pintar. Aku ngalamin. Aku kan pernah jadi murid. Oh iya, kirain ngalamin sebagai gurunya sih paling pintar. Aku jadi murid, ada guru kan ada yang menurutku pinter, ada yang menurutku cuman formalitas jadi guru. Ketika guru itu pinter menyajikan metode yang bagus untuk murid-muridnya, itu nilai muridnya itu bagus semua. Gitu. Gampang diserap lah ya. Gampang diserap, ngerti cara menyampaikan materi supaya anak murid paham gitu. Menurutku ya. Iya. Clear. Kalau Kafifah gimana? Kalau kebalikan boleh nggak? Boleh banget. Sebenarnya ini sih setuju dan nggak setuju. Tapi kalau tadi kan Fatima jawabannya setuju, aku boleh kan jawaban kebalikan? Dua-duanya juga nggak apa-apa. Setujunya Kafifah gimana? Nggak setujunya Kafifah tuh gimana? Oke. Jadi kalau menurutku cerdas itu relatif. Gitu. Oke. Jadi kalau seseorang itu ada guru yang kayak guru waktu aku di kecil gitu ngajar belajar Quran waktu di Dulu kecil. sempet kecil juga ya. Masa langsung gede. Gitu ya, guru kampung yang dia nggak kenal metode, tapi dia bisa loh mencetak muridnya tuh bisa baca Al-Quran dengan baik. Oh, berkah guru ya. Masuknya itu ke berkah guru Keberkahan guru. Jadi terkadang ada hal-hal yang di luar di luar apa namanya? Di luar logi. Di luar haikal. Di luar apa? Di luar nalar, Mau di luar nalar. kemampuan. Apa lagi? Di luar ekspektasi, di luar perkiraan. Jadi nggak hanya Di luar BMKG. cuaca dong. Iya. Jadi nggak hanya guru yang metodenya bagus berarti dia ngajarnya bagus terus menghasilkan murid yang bagus. Tapi ada juga yang guru yang dia minim metodenya tapi dia mengajarnya dengan hati tulus terus sampai tuh ke anaknya dan bisa menerapkan di kehidupan kesehariannya gitu. Membekas gitu. Bahkan ada juga kayaknya guru yang udah seniat itu tapi muridnya emang susahnya dibilanginnya gitu ya. Ya apa ya, jadi relatif sih Ya, pertanyaan itu. Relatif. Tergantung. Berarti ada iyanya, ada enggaknya. Iyanya, ada enggaknya. Di satu sisi benar, guru yang lebih mempersiapkan metode cara pengajar yang adaptif ya, yang misalnya mengikuti perkembangan zaman, cara mengajarnya mampu menghasilkan mencetak generasi yang bagus juga. Ada juga, tapi yang kebalikannya dia nggak pakai metode-metode segala macam, tapi mampu kok mencetak anak yang cerdas gitu. Ikhlas gitu ya, ngasih itunya tuh ikhlas, ngasih ilmunya tuh ikhlas walaupun metodenya seadanya gitu misalkan. Ya sih. Apa ya, itu kadang hal-hal yang nggak bisa Nurul. itu bisa diucapkan gitu. Iya. Iya. Pokoknya gitu. Ya, pokoknya itu rahasia ilahi. Apa keberkahan ilmu Ya, ya? keberkahannya mungkin. bisa jadi. Ridho sang guru gitu ya. Ridho ilahi. Iya, ridho ilahi. Ilahi. Ya, oke, mulai selesai. Apresiasi teman-teman. Ini jawabannya dari tadi. Ini emang udah si paling ngajar emang Si udah paling random. bener banget, si paling random ini.
Terus ini juga ya pokoknya emang udah kelihatan nih ya. Berarti emang guru Alif School ini berpengalaman nih dua-duanya nih ya. Dari jawaban-jawabannya nih alhamdulillah nih yang kita undang bermanfaat semoganya. Amin. Oke teman-teman. Seperti biasa buat teman-teman yang mau menggunakan metode materi-materi pembelajaran bisa datang ke websitenya alifikro.id/tst. Nah situ banyak materi-materi yang bisa teman-teman gunain buat ngajar sama teman-teman kecilnya. Kayaknya nggak tahu kalau buat dewasa bisa apa nggak, yang nggak tahu. Pokoknya cari aja situ, kayaknya ada. Dan insya Allah itu udah verified tuh ya, udah dicek sama tim akademik Alifikro itu udah. Mantap. Berdasarkan kitab. Nah, itu. Jadi sumbernya Ada valid. ininya dong. Nggak yang hok. Bukan yang kopas-kopas. Itu juga tuh. Kak Fatimah dulu kayak gitu ya. Dulu skripsi ya. Iya, iya sih, yang benar sih pasti. Nah itu tuh nggak kopas-kopas ya, walaupun ada mungkin ya, cuma seenggaknya sumbernya valid lah. Yang diajarin insya Allah nggak menyimpang gitu ya. Dan juga teman-teman guru Alifikro khususnya nih, untuk yang mau ngecas ilmu, terus ya upgrading itu bisa datang ke kegiatan-kegiatan yang diadain oleh tim training center Alifikro kayak monthly meeting, itu tuh ada kelas tahsin, ada ya pokoknya ada cara-cara ngajar segala macam itu bisa di-upgrading situ. Ada juga kelompok. Nah, ada juga kelompok English Learning Space. Nah, itu buat teman-teman guru yang mau ngomong bahasa Inggris, nah ya itu bisa di situ tuh ya. Inggris. Iya, itu bisa di situ tuh. Nah, itu semuanya gratis, teman-teman. Wih. Nyari ya kalau mau yang nyari gratisan ya itu bisa ke situ. Nah, buat penonton-penonton yang setia nonton ini nih, yang siapa tahu mau daftar jadi guru Alifikro nih, yang penonton yang belum jadi guru Alifikro, siapa tahu mau daftar jadi guru Alifikro bisa ngaji dulu ya. Minimal bisa ngaji. Habis itu kalau udah merasa wah kayaknya bisa ngaji, nah itu bisa kirim link CV-nya nanti di link gitu ya, di sini ada namanya. Di description box. Instagramnya Alif Training Center. Nah situ ada tuh link buat ngelamar jadi guru tuh kayak gimana di Alifikro gitu. Insya Allah ya bermanfaat lah, berguna. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Viva, Kak Fatimah udah mau datang ke sini. Diundang. Si paling diundang. Nggak tahu ini siapa yang undang juga, siapa enggak. Siapa sih yang undang kemarin? Ada. Pokoknya ada lah ya tim Istri ini. kau. Tapi ini nih buat teman-teman yang nanti masih mau kira-kira masih mau dengar cerita-cerita dari Kak Viva, dari Kak Fatimah, bisa follow nih Instagramnya masing-masing. Ini kemana nih? Kesini nih ya berarti ya. Oh iya, Instagram. Nah, ini ada Kak Viva, Kak Fatimah. Dua-duanya udah punya suami ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang genit-genit ya. Tolong jaga adabnya. Ini punya istri. Saya ya harusnya istri saya juga hadir sini. Iya. Semestinya. Teman-teman kalian kan itu. Iya. Tapi dia juniorku. Iya. Si paling Si senior. paling senior. Seharusnya ada dia. Iya. Jadi 3 generasi. Iya. Oh iya benar. Ini nenek, ibu. Nenek, ibu, anak gitu. Iya jadi ya emang guru istri saya guru Alif School juga. Ini kenapa sih? Dia udah capek, tau gak? Istri saya guru Alif School juga ya teman-teman ya. Ini Mana Instagramnya? jangan. Ya Instagram saya aja di follow nih. IKLL. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Di share sebanyak-banyaknya, di like, di subscribe channel Alifikro-nya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.